Allah Yesus. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kenapa? Enggak apa-apa. Ada keluar. Darah ya? Iya, enggak apa-apa. Bagus. Aduh sakit. Oh, duduk, Mbak. Iya. Udah, Mbak. Duduk dulu sih.
Ya, jadi ini insya Allah udah ketahuan sumber masalahnya, tinggal nanti peta penyembuhannya kita pertegas lagi, diperjelas lagi, supaya nanti Mbak bisa melakukan ini kurang lebih beberapa waktu ke depan lah. Ya, seperti fitrah pertama yang tadi kita lihat dari tangan, ini yang perlu dikontrol banget adalah kondisi stres dan juga rasa cemas. Ya, karena ini yang menjadi pintu atau klep yang bikin setan keluar masuk kapanpun mereka mau. Sebenarnya lemah banget. Ini bukan gangguan yang tipenya tinggi, pertengahan pun tidak, insya Allah. Ya, gangguan yang ringan lah, tipe ringan. Dan karena ini mungkin belum ketahuan ya dari dulu apa penyebabnya, dari gejala-gejala yang ada, gangguannya ini kemana arahnya. Sebenarnya kita sederhanakan saja. Ya ini setan dah gitu aja deh. Ini gangguan-gangguan setan yang memang udah ada bibit-bibit dari kecil. Ya, dari kecil. Nah, pemicunya Mbak mungkin bisa cross check ulang ya dari dulu waktu pertama kali mereka masuk lewat sini. Ini kan sebenarnya ke titik kepala. Ya. Titik area kepala. Ya karena waktu itu ada obsesi yang gak tercapai, ya cita-cita kepengen sekolah di SMA mana, keterimanya di SMA mana. Ini yang jadi pemicu akhirnya mereka itu masuk melalui celah tangan. Ya tipe-tipe toyar, tipe cintoyar itu biasanya suka membuat atau membantu prasangka orang yang dirasukinya itu menjadi sangat tajam. Iya benar. Betul ya? Iya. Jadi tajam sekali. Mimpi-mimpi yang kemudian jadi benar, ya kan? Iya. Ngelihat orang, ngerti karakternya tanpa belajar ilmu psikologi, itu mereka kerjaan-kerjaan si toyar itu. Nah, di umur yang segini, ketika gangguan ini memang sudah lama dari beberapa tahun yang lalu, mungkin ada masalah yang sekarang Mbak lagi jalani, bikin pusing kepala, cemas di dada, bikin kecewa, pokoknya perasaan yang campur aduk di dalam hati Mbak, itu yang menjadikan mereka akhirnya keluar masuk kayak angin yang terombang-ambing. Jadi saya sarankan untuk peta pengobatan Mbak ke depan, pertama adalah dengan relaksasi. Bagaimana cara relaksasi yang diajarkan Quran dan Sunnah? Dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah menjadi tenanglah hati manusia. Ya, zikir bukan wirid loh ya. Wirid hanya nyebutin asma-asma Allah yang baik. Tapi kalau zikir, kita berusaha menyelaraskan apa yang diucapkan lisan dengan penghadiran kolbu kita. Ketika kita baca subhanallah, maka kita hadirkan kolbu Maha Suci Allah dengan berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah Maha Suci dari beranak dan diperanakan. Allah Maha Suci dari aib-aib yang ada pada kita. Allah Maha Suci dari sifat ngantuk, dari sifat tidur. Allah Maha Suci dari sifat lemah, dari kematian, dari rasa sakit, berbeda sama kita. Dengan itu kita berharap, ya Allah sucikan aku. Ya, dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang selama ini aku perbuat. Karena dengan tasbih itu kan adalah salah satu sarana dosa-dosa kita digugurkan Allah. Gitu juga ketika mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan hati. Tarik nafas dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut sampai hati itu mulai stabil. Tarik nafas dalam, ucapkan Allahu Akbar ketika keluar lewat mulut. Ketika nafas itu dikeluarkan lewat mulut, rasakan getarannya. Yang Mbak itu benar-benar menghadirkan kemahabesaran Allah. Ketika kita ucapkan Allah Maha Besar, berarti segala masalah kita kecil, tidak ada yang besar. Mau itu sihir kah, mau keluh kesah gangguan yang selama ini nggak ada manusia yang mampu mendiagnosanya, bagi Allah itu kecil, bagi Allah itu ringan. Termasuk masalah-masalah yang selama ini, yang sekarang lagi menghimpit Mbak, itu semua ringan. Allah yang maha memiliki hati, Allah yang maha membolak-balikan hati sesukanya. Dan mudah bagi Allah dalam hitungan detik,
hati orang yang mungkin selama ini lagi bikin kita sakit hati dibalikkan sehingga mereka menjadi orang yang menyenangkan bagi kita kan, itu mudah sekali bagi Allah. Nah ini zikir yang saya maksud, relaksasi. Kapan waktunya? Bebas, di sela-sela waktu Mbak. Tapi yang paling bagus ya zikir malam, ketika Mbak bangun tahajud, dan ketika pagi habis subuh, dan sore setelah asar. Ya zikir pagi dan petang rutin dibaca. Ya, kalau belum hafal sambil buka dan dihayati. Apa isi dari zikir yang diajarkan Rasulullah lebih dari 1 milenium yang lalu, yang beliau selalu baca pagi dan petang, itu mengandung banyak sekali hikmah-hikmah yang agung dari Allah. Supaya kita kembali mengingat Allah dan mengembalikan semua permasalahan hidup kita ke Allah. Itu saja sebenarnya kunci pengobatan Mbak, selain asupan kalsium yang dibutuhkan. Sama nanti kita belum kita lihat lidahnya, insya Allah lidahnya dikirim aja, nanti herbalnya bisa kita kirimkan insya Allah. Ya, jadi ketahuan kenapa selama ini bolak-balik terus. Jadi kita bisa mengenali jati diri kita dengan tanda yang sudah Allah berikan di tubuh. Misal lewat tangan, oh karakter saya itu kayak begini, gini. Ini bukan khurafat dan ramalan, bukan. Ya, dengan itu kita bisa menjaga-jaga atau melakukan tindakan preventif dari penyakit-penyakit yang berpotensi untuk hadir ketika kita tidak menjaga-jaga atau keluar dari garis fitrah kita. Masing-masing kita bisa melihat dari bentuk tangan, Pak Roni beda, saya pun beda, Bapak sama Mbak pun beda. Ya, jadi punya karakternya sendiri-sendiri. Dan subhanallah, inilah ayat-ayat kauniyah Allah. Gimana setelah diruqyah? Ada yang mau disampaikan? Perutnya jadi sakit. Oh, sekarang sakit? Iya. Perut bagian? Sini. Atas ini? Atas? Bukan, sini, tengah. Pusar? Ya, sini. Bukan dulu nanti bukan. Sini, Iya. tengah. Di usus ya? Iya. Di usus besar? Iya. Selama ini maaf BAB-nya lancar enggak? Memang punya ambeien sih, ada ambeien. Secara holistik, ambeien maupun BAB yang kurang lancar, sembelit, itu hadir karena adanya depresi. Ya, sehingga ototnya kurang lentur untuk mendorong feses keluar. Coba sekarang tarik nafas dalam sambil istighfar. Keluarkan lewat mulut, astaghfirullah. Tarik nafas dalam, astaghfirullahaladzim. Sambil munajat dalam hati, ya Allah, inilah aku hambamu, hadir ke hadapanmu dengan bersimpuh dan mengetuk pintu keridhaanmu ya Allah, pintu ampunanmu ya Allah. Hambamu yang selama ini lalai dengan banyaknya anugerah dan nikmat-nikmatmu yang selalu mengalir kepadaku tiada tara. Namun selama ini yang aku hitung-hitung adalah hanya ujian-ujianmu saja ya Allah. Tapi untuk ngitung dosaku sendiri, aku jarang. Aku lemah. Bahkan aku rabun terhadap kesalahan-kesalahanku ya ilahi Rabbi. Maka ampunilah aku ya Allah atas segala kelalaianku dalam mensyukuri nikmat-Mu, atas segala kelalaianku dalam bertobat kepadamu, atas segala kelalaianku yang terlalu sibuk menghitung-hitung ujianmu yang secuil ini daripada kenikmatanmu yang mengalir tiada tara. Astaghfirullahaladzim. Sambil dirasakan nafasnya, itu adalah nikmat Allah, nafas yang Allah berikan secara gratis untuk Mbak. Mual? Iya. Iya, itu dimuntahkan, apa-apa. Belum. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas dalam. Astaghfirullah. Pas keluarkan sambil ucapkan istighfar. Pelan, yang rileks, pelan aja. Sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim.
wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Sambil dirasakan di perut. Ya benar. Hilang. Allahu Akbar. Hilang. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini Mbak saya pandu untuk berobat langsung sama Allah. Bukan saya yang membaca, Mbak sendiri yang membaca dan Allah menyembuhkan. Benar apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah istighfar karena Allah akan menjadikan setiap kesedihan kegembiraan. Sesuatu yang sempit Allah kasih peluang jalan yang lapang. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Termasuk penyakit-penyakit itu kan rezekinya adalah kesembuhan. Allah akan berikan kesembuhan dari arah yang kita nggak pernah mikir. Oh ternyata ini jalan kesembuhannya. Dari jalan apapun, dari arah manapun. Biasakan seperti itu ya. Ini hanya untuk muqaddimah aja, selebihnya Mbak lakukan. Ketika perjalanan ke rumah sakit misalnya, sambil istighfar. Lagi jaga misalnya, sambil istighfar. Caranya kayak tadi, sambil atur nafas. Masih sendawa-sendawa, bagus. Bagus, enggak apa-apa. Masih putus-putus enggak nafasnya? Rasanya putus-putus enggak? Iya. Gitu. Iya. Itu irama jiwa yang sedang sedih. Iya. Iya. Memang lagi sedih sekarang. Iya. Enggak apa-apa, manusia ya Allah kadang kasih sedih, kadang kasih bahagia. Insya Allah setelah ini Allah kasih kebahagiaan. Amin. Berlipat-lipat. Ya, mending sabar. Jangan biarin setannya mempermainkan terus. Pelong? Iya. Alhamdulillah. Ya sudah. Tadi keluar darah? Iya, keluar darah. Setelah keluar apa yang Mbak rasa? Lebih enak, lebih ringan gitu sih. Alhamdulillah. Iya. Menggumpal agak gede itu tadi. Menggumpal agak gede. Gumpal darah? Iya. Ya, ini nanti didawamkan. Istiqomah ya zikirnya. Amin. Insyaallah. Untuk istighfar, kalau penunjuk Quran ya ketika waktu sahur itu bagus banget. Dan seterusnya insya Allah nanti Insyaallah. Allah kasih solusi dari masalah-masalah yang lain-lainnya. Sabar yang penting ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Kalau ya ada masalah ya minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Karena sabar sama sholat ini berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk hatinya. Ya, mungkin itu. Pak, kita doakan ya semoga Mbak diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kesahnya, kesedihannya diangkat. Amin. Dan segala permasalahannya segala diberikan solusi langsung dari langit ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semangat Mbak. Curhat, jangan remehkan curhat Mbak, penting untuk ngudal rasa ya. Curhat ke Allah ya tentu, tapi kadang kan butuh masukan dari orang lain ya, ke papa, ke ibu atau ke siapapun yang bisa dipercaya. Oke. Insyaallah. Kita pamit Bapak Ibu sekalian, Mbak semuanya.